Kenapa kita mengenal bahwa kelor itu identik dengan mistik? Jadilah menjadi satu untuk ngusir jin, untuk ngusir setan. Kalau orang punya ilmu kebal, luntur kebalnya kalau pakai kelor. Kalau punya ilmu susuk, susuk itu hilang. Kalau itu dijadikan mandi untuk mayat, sehingga orang itu tidak mau dengan konsumsi kelor. Itu adalah menurut saya ada korelasinya. Itu adalah cara penjajah yang notabene kita dijajah oleh Belanda sama Jepang. Karena salah satu fungsi daripada kelor itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan otak. Apa buktinya hari ini? Yang lebih banyak memesan kelor itu ya Jepang sama Belanda. Nah, hari ini mistik itu menjadi berkah. Besok itu akan datang teman-teman dari Dinas Sabah ataupun UMKM dari PNM ini untuk studi banding. Itu dapat melihat langsung bahwa kelor yang dulunya hanya jadikan sebagai bahan yang jadikan itu tanaman liar dan tidak memiliki nilai ekonomis, mereka begitu datang ternyata potensi kelor di daerah mereka itu ada dan itu bisa dijadikan sebagai pilihan bisnis baru. Bagaimana proses mulai dari kita perbenihan, terus kita budidaya, penanaman, pemetikan, sampai kepada proses produksi. Walaupun mungkin mereka melihat bahwa ini sudah tidak sampai kepada itu, tapi paling tidak mereka ada goal 5 tahun, 10 tahun yang akan datang bahwa untuk menjadikan industrialisasi yang berbasis di kelor di daerahnya masing-masing itu terbuka. Selain daripada itu, kita juga akan bagaimana menyampaikan bagaimana melakukan branding terhadap produk. Kalau saja kelor sekarang ini kita bisa ekspor, mungkin mereka nanti akan juga bisa menciptakan mungkin yang lebih besar dari kita dan mungkin kuantitasnya yang mungkin juga bisa akan lebih besar. Nama saya Erni Bangkole, asal Kupang, NTT. Saya ada di sini karena PNM untuk mengikuti kegiatan pelatihan tentang budidaya kelor. Jadi di sini kami sudah menemukan cara-cara untuk menanam kelor, dan kelor ini fungsinya banyak, tapi di Kupang kami tidak tahu bahwa dia bisa dibudidaya. Jadi di sini kami mau belajar, kami juga akan mencoba untuk menanam kelor dengan apa yang kami dapatkan dari Lombok sini. Kesempatannya sungguh-sungguh senang, bahagia, karena selama ini memang kami NTT banyak ketinggalan tentang manfaatnya kelor. Kami tidak tahu manfaat dan kelolanya seperti apa. Jadi saya sangat senang, bangga lagi juga terhadap lembaga PNM yang bisa mengusungkan kami untuk hadir di sini untuk belajar tentang manfaatnya kelor. Mama-mama, tolong kalau sampai ke Lombok, belajar yang benar, mendengar dengan yang benar, supaya sampai kembali ke Kupang bisa membagi ilmu bagi kami yang tinggal. Beliau-beliau masih sangat antusias dengan studi banding ke sini atau kunjungan ke CV kami. Jadi saya betul-betul juga terinspirasi dengan ibu-ibu itu juga saling sharing sih tadi sebenarnya, bukan tentang bagaimana cara pembelajaran, karena kita sama-sama belajar. Womanpreneur kalau untuk sekarang, terusnya untuk ibu-ibu atau remaja-remaja ya yang masih milenial, jangan pernah menyerah dan pastinya tetap harus semangat, yakin walaupun kita hanya perempuan, kita di rumah saja bisa, apalagi di luar pasti bisa. UKM berdaya, bisnis berdaya, pasti perempuan juga akan bisa, lebih istilahnya kayak adidaya lah untuk UKM juga. Pelaku UMKM tidak butuh uang, tetapi pelaku UMKM itu butuh ruang. Nah, ruang seperti inilah yang dilakukan seperti PNM ini, itu bisa menjadi ruang-ruang kreatif, inovatif, dan pelaku UMKM itu tidak hanya menjadi penonton, tapi bisa menjadi pelaku usaha yang berbasis dengan komoditi, berbasis dengan sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan, dan pelaku UMKM itu bisa menjadi master di bidangnya masing-masing. PKU sendiri sebenarnya sudah sangat baik sekali bagi saya ya. Saya rasa memang seperti kata Pak Dirut, itu memang uniqueness dari PNM. Kalau di lembaga keuangan lain kan tidak ada pendampingannya. Teman-teman nasabah mekar kita ini bisa dikasih edukasi ya, terutama nasabah-nasabah yang ibu-ibu prasejahtera nih yang sebelumnya tidak tahu apa-apa. Ibu-ibu ini bisa memanfaatkan potensi di daerah masing-masing ya, terutama di kelor.
karena juga di masing-masing nasabah ini potensinya baik dari Pati, Kendari maupun NTT itu informasinya potensi kelornya besar. Dengan mereka melihat langsung apa yang kita lakukan dengan studi banding itu, harapannya kita kepada pelaku-pelaku nasabah mekar nanti itu dapat meng-upskill apa yang mereka miliki. Jadi kita melakukan skill up terhadap mereka itu tidak hanya pada kita mensupport dana, tidak mensupport dengan hanya kita melakukan pelatihan-pelatihan, tetapi dengan kita melihat langsung apa yang dilakukan hari ini, itu akan terekam baik di otaknya, dan mudah-mudahan harapan kita 5 tahun akan datang mereka jauh lebih sukses dari apa yang kita lakukan hari ini.